Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi kita tentang konsep multimedia interaktif. Adapun kompetensi dasar yang akan dijelaskan yaitu KD 3.1, memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. KD 4.1 mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Pelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian multimedia interaktif, 2. Memahami jenis multimedia interaktif, serta 3. Mengidentifikasi fungsi multimedia interaktif. Untuk peta konsepnya bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Untuk materi pembelajaran yang A, pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara guna menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Pengertian multimedia interaktif menurut beberapa ahli dijelaskan sebagai berikut. 1. Menurut Robin dan Linda, multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. 2. Menurut Hofstadter, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak seperti video dan animasi, dan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Sebelum Anda memahami tentang multimedia interaktif, terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian multimedia. Multimedia adalah merupakan kombinasi dari teks, foto, seni, grafik, suara, animasi, dan elemen-elemen video yang dimanipulasi secara digital. Ketika Anda mengizinkan pengguna akhir pemirsa dari proyek multimedia mengontrol apa elemen-elemen tersebut dikirim, multimedia disebut multimedia interaktif. Berdasarkan pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa multimedia interaktif adalah penggabungan antara teks, foto, seni, grafik, suara, animasi, dan video serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan produk multimedia. Meskipun secara pengertian multimedia interaktif sederhana, tetapi untuk menjalankan sangat kompleks karena harus banyak yang harus dipahami. Bagian input, proses, dan output dari produk multimedia interaktif tersebut adalah bagian yang perlu dipahami sebelum menjalankan bagaimana setiap elemen dibuat dan dapat dijalankan sehingga dapat memahami keinginan dari pengguna. Proyek multimedia merupakan piranti perangkat lunak yang berisi informasi, pengetahuan, dan hasil yang ditampilkan di layar komputer. Adapun proyek dapat diedarkan atau dijual kepada konsumen atau pengguna akhir, biasanya dalam bentuk compact disc atau CD atau melalui internet. Media pendistribusian produk multimedia dapat melalui CD-ROM atau website. Multimedia interaktif dimanfaatkan secara luas pada kehidupan masyarakat. Multimedia interaktif dalam bisnis. Aplikasi bisnis yang menerapkan multimedia interaktif adalah presentasi, demo produk, database, katalog, dan pemasaran. Multimedia interaktif dalam bidang pendidikan atau sekolah antara lain presentasi, simulasi pembelajaran, CD pembelajaran, dan pembelajaran interaktif. Multimedia interaktif dalam bidang rumah tangga antara lain tutorial memasak, mendesain rumah, dan pemodelan ulang. Adapun pemanfaatan multimedia interaktif di tempat umum, contohnya informasi yang diletakkan di hotel, stasiun kereta api, dan mal perbelanjaan. Sekarang ini pemanfaatan multimedia interaktif makin luas dengan adanya teknologi smartphone. Banyak sekali aplikasi yang dapat dimanfaatkan yang dapat kita download di App Store. Contoh yang paling banyak adalah aplikasi Bukalapak,
aplikasi simulasi mengendarai pesawat terbang, dan lain sebagainya. Jenis multimedia interaktif. 1. Multimedia interaktif online adalah media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur atau kawat atau saluran atau jaringan. Contoh, situs web, Yahoo Messenger, dan lain sebagainya. Jenis media ini termasuk media lini atas yang komunitas sasarannya luas dan mencakup masyarakat luas. 2. Multimedia interaktif offline adalah media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jalur atau kawat atau saluran atau jaringan. Contoh, CD interaktif, company profil, media pembelajaran. Media ini termasuk media lini bawah karena sasaran tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu saja. C. Manfaat multimedia interaktif. 1. Dalam bidang pendidikan. A. Proses pembelajaran lebih menarik. B. Lebih interaktif. C. Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. D. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. Dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Keunggulan multimedia di bidang pendidikan antara lain memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. B. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. C. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain. D. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. Atau panduan penggunaan alat. C. Hiburan dalam kurung game, dan lain-lain. Multimedia memiliki manfaat yang beragam seperti penggunaan berikut. 1. Industri kreatif menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan, mulai dari seni, untuk hiburan, dan untuk seni komersial. 2. Komersial. Presentasi yang menarik digunakan untuk menjaga perhatian dalam periklanan, bisnis, dan komunikasi. Sering dikembangkan oleh tim kreatif perusahaan untuk menawarkan menjual ide maupun dalam pelatihan dalam bentuk presentasi multimedia. 3. Hiburan dan seni rupa. Selain itu, multimedia ini berisi banyak digunakan dalam industri hiburan, khususnya untuk mengembangkan efek khusus dalam film animasi. Permainan populer dalam multimedia sebagaimana permainan dan program perangkat lunak yang telah tersedia, baik terdistribusi dalam CD-ROM maupun online. Beberapa video game mengajak pengguna untuk berpartisipasi aktif, bukan hanya duduk sebagai penerima pasif informasi. 4. Pendidikan. Dalam pendidikan, multimedia digunakan untuk memproduksi pelatihan berbasis komputer dan buku referensi seperti ensiklopedia dan almanak yang memungkinkan pengguna melalui serangkaian modul, presentasi, teks tentang topik tertentu, dan gambar yang terkait dalam berbagai informasi. Informal edutainment adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan menggabungkan pendidikan dengan hiburan multimedia. Belajar teori dalam dekade terakhir telah berkembang dramatis karena pengenalan multimedia. 5. Teknik. Perangkat lunak dapat menggunakan multimedia dalam menciptakan simulasi komputer untuk sebagai hiburan dan pelatihan, seperti pelatihan militer dan industri. Multimedia sebagai desain antarmuka yang sering dilakukan sebagai sebuah kolaborasi antara kreativitas dan perangkat lunak. 6. Perindustrian. Di sektor industri, multimedia digunakan sebagai cara untuk menyajikan informasi untuk membantu pemegang saham, rekan kerja, dan atasan. Multimedia juga bermanfaat untuk memberikan pelatihan karyawan, periklanan, dan penjualan produk di seluruh dunia hampir tak terbatas melalui web berbasis. 7. Matematika dan penelitian. Dalam matematika dan penelitian ilmiah, multimedia dipakai terutama untuk modeling dan simulasi. Misalnya, seorang ilmuwan dapat melihat pada model molekuler tertentu dan substansi dapat memanipulasi untuk tiba pada
suatu zat baru. Perwakilan penelitian dapat ditentukan di jurnal seperti jurnal multimedia. 8. Kesehatan. Dalam pengobatan, dokter dapat dilatih dan melihat visual operasi atau mereka dapat mensimulasi bagaimana tubuh manusia terkena penyakit menular oleh virus dan bakteri, kemudian mengembangkan teknik untuk mencegahnya. 9. Gambar dokumen. Pengambilan fotokopi atau dokumen dan mengkonversi ke dalam format digital. Materi D. Konsep dasar multimedia interaktif. Produk multimedia berdasar karakteristik dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif atau non-linear. Multimedia linear merupakan produk multimedia dimulai dari awal menuju akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi dengan pengguna. Contoh televisi, film, majalah, dan koran. Adapun multimedia interaktif atau online atau non-online, adanya kontrol dengan pengguna. Berdasarkan definisi itu, maka kunci utama dari multimedia interaktif adalah adanya pengguna yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sistem secara baik. Proyek multimedia interaktif menggabungkan antara komponen-komponen multimedia dengan bahasa pemrograman sehingga hasil yang didapat dapat berinteraksi dengan pengguna. Multimedia dibagi menjadi komponen-komponen multimedia yang perlu diketahui adalah teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan video. Berikut level interaksi dalam pembelajaran berbasis komputer. 1. Umpan balik merupakan tingkat interaksi yang paling rendah, berkaitan dengan tersedia umpan balik terhadap tindakan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya langkah-langkah penyelesaian masalah, pertanyaan, jawaban, tombol lanjut, dan lain sebagainya. 2. Manipulasi meliputi perubahan secara real time atau transformasi informasi sebagai tanggapan atas tindakan pengguna. Tingkat manipulasi menyediakan tanggapan yang fleksibel dengan bervariasi. 3. Adaptasi meliputi tanggapan yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya secara dinamis, menyesuaikan pilihan tugas pembelajaran, prosedur, dan format instruksional berdasarkan informasi tentang tindakan serta kebiasaan pengguna sebelumnya secara online. 4. Komunikasi diwujudkan dengan lingkungan pembelajaran online dinamis, fleksibel. Tanggapan terhadap tindakan pengguna tidak ditentukan sebelumnya. Model multimedia interaktif sebagai berikut. 1. Model tutorial merupakan salah satu jenis model yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi, istilah, latihan, dan pencabangan yang sesuai. 2. Model drill and practice merupakan model yang tidak memuat materi tapi langsung pada berlatih dan praktik sesuai dengan teori yang pernah diperoleh sebelumnya. 3. Model simulasi merupakan model yang disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna dengan tujuan untuk memperoleh pengertian global tentang suatu proses. Model instruksional merupakan model yang berisi tentang tata cara menggunakan suatu prosedur menjalankan proyek multimedia interaktif. 5. Model hibrid merupakan gabungan dari dua atau lebih model multimedia interaktif. 6. Model Sokratik merupakan model yang berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language. Model Inquiry merupakan suatu sistem sebagai pangkalan data dan dapat dikonsultasikan dengan pengguna. Pangkalan data berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna. 8. Model informasional menyajikan informasi dalam bentuk data, daftar, atau tabel. Informasional sangat dibutuhkan sebagai sumber informasi yang menuntut interaksi sedikit dari pengguna. Web materi E, website multimedia interaktif. Konsep sesuatu yang dipahami atau abstrak suatu ide atau gambaran mental. Adapun konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif adalah memahami pemahaman komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi baik berbasis halaman web maupun media interaktif. Interaksi adalah suatu fitur yang menonjol dalam multimedia yang memungkinkan pembelajaran yang aktif atau active learning. Pembelajaran yang aktif tidak saja memunculkan pengguna melihat atau mendengar
hear, tetapi juga melakukan sesuatu atau do. Dalam konteks multimedia, do dapat berupa memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan komputer atau aktif dalam simulasi yang disediakan komputer. Multimedia berbasis web mengandung lebih dari satu jenis media, biasanya suara, video, atau animasi. Di samping teks dan gambar, situs multimedia sering mengandung unsur-unsur yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung, mengontrol pengiriman suara atau klip video, memanipulasi objek 3D, bermain game, dan lain-lain. Komputer cepat dan koneksi internet broadband membuat multimedia berbasis web jauh lebih banyak daripada di masa. Keuntungan dan kerugian menggunakan web berbasis multimedia. Keuntungan sebagai berikut. Keuntungan sebagai berikut. A. Dapat mengatasi berbagai gaya belajar. B. Belajar dengan sistem visual. C. Belajar secara auditory. D. Kinestetik beserta didik. E. Bahan lebih menarik dan menyenangkan. F. Banyak ide-ide lebih mudah untuk menyampaikan. Kekurangannya sebagai berikut. A. Waktu dan biaya pengembangan. B. Kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis web. Sebenarnya World Wide Web pada awal dunia pada tahun 1989 didesain bukan untuk multimedia, melainkan untuk pengiriman dokumen berformat HTML. Dengan menambahkan gambar dan ilustrasi garis, perkembangan internet dewasa ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini menuntut perkembangan multimedia interaktif untuk memberikan solusi yang kreatif sebagai penyedia layanan informasi berbasis web. Perkembangan cukup besar yaitu adanya elemen-elemen multimedia yang diletakkan pada World Wide Web. Pada tahap awal, teks dan gambar merupakan penyusun utama sebuah World Wide Web. Dan dengan adanya tambahan interaktivitas, awal interaktivitas dari sebuah halaman web sekedar link untuk menghubungkan ke web lain. Namun dengan perkembangan sekarang ini, interaktivitas web lebih dari sebuah link. Web mampu menyajikan pengolahan proses dan dengan baik pada pengolahan proses dan yang kompleks. Komponen multimedia, audio, animasi, dan video sudah mampu diakomodasi dengan baik pada tampilan sebuah website tanpa meninggalkan sesi interaktivitasnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka World Wide Web merupakan multimedia interaktif yang sangat handal. Dengan perkembangan smartphone, banyak aplikasi yang dibuat dengan berbasis HTML5 merupakan suatu perkembangan yang luar biasa pesat. Aplikasi multimedia interaktif berbasis HTML5 memiliki kelebihan yang luar biasa, antara lain sebagai berikut. 1. Lebih mudah dikembangkan karena bahasa pemrograman yang dipakai merupakan bahasa pemrograman yang banyak dipakai oleh sebagian besar pengembang software. 2. Mudah diupdate karena hal ini hanya dilakukan di server pusat, maka setiap user akan mendapatkan update yang sama. 3. Akses informasi lebih mudah karena setiap user dapat mengakses informasi dengan internet dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 4. Lebih murah dan lebih powerful karena aplikasi dapat digunakan pada 5. Happy platform karena aplikasi ini dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Windows, Linux, iOS, Mac OS, BlackBerry, Android, dan lainnya. 6. Dapat digunakan secara offline. Walaupun sebagian besar aplikasi web diakses dengan internet, tapi dapat dinyalakan secara offline. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan nanti dibuka, dibaca, dipelajari sampai selesai. Setelah itu silakan kerjakan soal-soal yang ada di Classroom atau yang di-share melalui WA Group. Mudah-mudahan tetap semangat meskipun belajar dari rumah, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.